ke teman-teman yang punya lagu, punya single, punya grup band, baik itu penyanyi atau kebiasaan apapun, atau bahkan UMKM, kita kan juga membantu secara bisnis. Jadi wadah ya? Bisa jadi wadah untuk mempromosikan, untuk memperkenalkan yang sedang dia kerjakan. Baik itu lagu, baik itu grup band, baik itu musik, baik itu usaha. Kita bantu kasih wadah ini. Nah, jadi setelah itu, sekarang itu mengabdikan dirinya ke musik, ke tetap di seni, Ya, dengan bikin grup musik baru. ya grup musik religi. Grup musik religi. Full Haya itu grup musik ya? Kan kalau grup musik ada bukan satu orang dong, ada banyak. Ada di drum, itu Bang Erli Tonga. Kemudian juga di gitar, ada Bang Edi Kemput, seorang legend. Salam sehat, kembali bersama Coach Eng Lee. Teman-teman, hari ini Coach Eng Lee kedatangan seorang teman yang sangat luar biasa. Udah seperti saudara, baiknya luar biasa. Dia ini seorang ustadz, dia ini seorang musisi, khususnya gitar, dan dia juga seorang pengarang lagu. Dia juga seorang produser. Wah, macam-macam deh kebiasaannya. Kalau engkau sebutin mungkin, waduh, panjang sekali deh teman-teman. Tapi nggak lama deh, kau kasih tahu langsung aja ya orangnya. Namanya Ustadz Dewa Putu Adi. Apa kabar Ustadz? Sehat kok, alhamdulillah. Kok sehat? Sehat lah. Masya Allah, Kan senang nih selalu bisa hadir sini. minum obat Coach Eng Lee. Benar. Nah nih, Dewa kan banyak aktivitasnya nih. Capek apa, lelah. Apalagi sekarang lagi musim hujan, pancaroba. Betul. Jaga banyak penyakit yang nggak jelas. Diminum dulu deh. Siap. Satu. Harus ini. Jadi teman-teman, untuk jaga kesehatan, stamina tubuh, biar nggak gampang sakit. Nah, ini dia. Jadi kalau Coach Eng Lee, Masya Allah. Makasih ya, Ko ya. iya, diminum dulu. Jadi kalau ada sakit-sakit, kalau badan kita sehat, badan kita bisa otomatis ngelawan penyakit apapun. Seperti sekarang ini lagi epidemi, pandemi COVID. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ada badan sehat, ngadepin pandemi COVID atau apapun, minimal kita ada benteng diri. Jadi Betul, kok. kita harus ikutin program pemerintah, pakai masker, jaga jarak, Protokol cuci tangan, kesehatan. protokol kesehatan. Vaksin 2 kali, bahkan kalau perlu ada vaksin booster. Nah, pelengkap ya. pelengkap. Dan dilengkapin lagi dengan Coach Eng Lee. Iya. Tujuannya apa? Ayo rame-rame kita lawan itu COVID. Terus kalau mau dapetinnya kemana kok? Ini ada di Tokopedia. Oh ada, udah ada. Ada. Pabrikasi Udah BPOM ya, Ko ya? Udah BPOM. Oh, Jadi Masya Allah, alhamdulillah. udah melewati tes BPOM, udah melewati tes-tes persyaratan uji coba kelayakan obat dan macem-macem lah. Masya Allah. Ini ada di Tokopedia. Jadi dari obat dokter, vaksin segala macam, termasuk herbal ini, termasuk kita cukup makan, cukup tidur, cukup olahraga, jaga kesehatan. Jadi bangsa kita kuat lawan COVID sampai habis itu Setuju. COVID. Supaya kita bisa maju lagi. Maju kok. lagi. Betul. Jadi semua cara bekerja sama. Jadi bersinergi dengan obat dokter juga dengan obat herbal. Dan nggak ada overdosis Nggak ya kan? ada, karena Herbal. Mau minum semua sebotol boleh. Benar. Nah, ini teman-teman, biasanya dulu engkau tuh kalau sama Ustadz Dewa selalu didakwah. Karena Ustadz Dewa ini punya channel dakwah. Ya. Nama channelnya apa tuh? Dewa Putu Adi Channel. Dewa Putu Adi Channel di YouTube ya? Di YouTube, Di betul. YouTube. Nah, jadi kalau teman-teman hatinya bimbang, ragu, atau lagi nggak enak pikirannya, banyak masalah, untuk menenangkan hati teman-teman, langsung aja subscribe, lihat YouTube Dewa Putu Adi. Di situ ada dakwah-dakwah yang luar biasa, konten-kontennya juga memberi kedamaian batin lah umumnya. Dan sebetulnya yang dibahas juga hal-hal sederhana kok, bukan hal-hal kitab yang berat. Hal kehidupan sehari-hari ya. Intinya bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang kita cintai, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan lingkungan. Itu dalam Islam kita disebutnya adab. Adab Jadi ya. menjaga adab untuk menjaga cinta kita. Walaupun saudara-saudara kita yang lainnya non-muslim, tetapi tetap kita saudara setanah air sebangsa. Ya, contohnya kita.
Betul. Engkau bukan muslim, ustaz. Engkau bukan apa istilahnya keturunan. Tapi teman-teman, Tapi kita berdua udah kayak semangka di belah kampak. tapi bicara Kocengli lebih dari Ustadz. Karena bahasa yang dipakai benar-benar bahasa tentang Islam, tentang adab, tentang akhlak, bagaimana kita menjalin cinta kasih, berbaik hati kepada orang, saling membantu. Betul. Itulah makanya dalam Islam itu kita ada hablum minan nas, hablum minallah. Berhubungan baik dengan antar manusia, juga berhubungan baik dengan Tuhan. Gitu kok. Betul. Jadi kita hari ini kita jangan kupas dakwah deh. Ya. Engkau kalau mau dengerin dakwah Ustadz, engkau tinggal lihat langsung di YouTube. Channel YouTube Ustadz Putu Adi. Sambil tidur malam kau dengerin, kau resapin. Apalagi yang diundang-undang kan teman-teman artis, Iya, betul. teman-teman hijrah, teman-teman musisi. Betul. Pengalaman apa? Enggak, soalnya gini kok. Kenapa saya bikin channel itu? Karena memang orang kebanyakan tahu artis ini hidupnya glamor. Iya, betul. Hidupnya bebas. Bentar-bentar kita dengar berita ditangkap narkoba, kasus ini, kasus itu. Tapi sebetulnya di dunia selebriti, dunia entertain yang penuh dengan keglamoran ini, itu banyak rasa kosong. Rasa kosongnya itu adalah yang kita isi dengan ibadah. Betul. Itulah di situ perlunya dakwah. Amin. Tapi ini teman-teman, hari ini kok males deh balas masalah dakwah. Udah dengerin aja dakwahnya. Kita ngomong santai aja kok. Kalau engkau biasanya, kalau sama Ustadz nih, Ustadz Dewa, kalau malam atau jalan bareng tuh nggak lupa kalau makan tuh selalu sama. Kan kita makanannya Eropa kok. Makanannya Eropa, namanya pecel lele. Jadi tadi Ustadz Dewa mau datang, udah telepon, kok udah siap belum pecel lele? Siap. Tadi kok udah pesenin, mana tuh orang? Pecel lele. Oh, Masya Allah. Tadi udah dipesenin, ditaruh belakang. Ah, ini dia nih teman-teman. Suka paling tahu kalau belum makan datang ke sini. Nah ini kita kalau nggak jauh deh kalau Ustadz Dewa makanannya nggak warteg. Ini kayaknya nggak dipakai nih. Pecel lele. Dipakai. Nah ini lihat tuh, mantap ini kok. Ustadz Dewa. Nah, makasih kok. Ini kita tuh kalau bareng ini udah lupa deh sama siapa-siapa. Betul. Udah makannya pecel lele. Tuh. Dan kalau mau tahu kok, nih lihat tuh sambelnya. Ada sahabat kita juga berdua yang suka sekali sama pecel lele. Oh ya? Jadi dia kalau makan di pecel lele, nasinya mungkin cuma satu. Lelenya yang banyak. Lelenya bisa 6. Wah ya? Mau tau nggak tuh siapa? Master Limbat. Master Limbat. Jadi emang ceritanya lucu kok. Iya, kalau kita diundang, sekalipun kita diundang di hotel bintang 5 kok. Hotel bintang 5 kita diundang. Iya. Tetap kita cuman paling ngopi, makan snack-snack yang di sana. Kalau makanan berat nggak mau. Oh, tetap larinya pecel lele. Iya, pulang kita nyari pecel lele. Dan luar biasa itu kok. Setiap saya sama Mas Limbat cari pecel lele, kemudian kita makan di sana. Ini Masya Allah teman-teman. Mas Limbat itu sudah menjadi kebiasaan bayarin semua orang yang makan di situ. Wah, padahal nggak kenal. Semua yang ada di situ. Iya, ada pecel lele waktu itu ramai di daerah Cipayung, itu ramai sekali. Itu pas Mas Limbat mau pulang, dia nanya sama yang tukang pecel lelenya, berapa semuanya? Sekian. Bukan kami aja. Semua yang makan di sini berapa? Betul. Itu sudah jadi kebiasaannya Mas Limbat, Masya Allah. Emang. Tapi kalau Mas Limbat sama engkau beda. Dia makannya paku. Harus karatan lagi. Karatan, ada asin-asinnya katanya. Nanti satu waktu kalau Master Limbat punya waktu, soalnya Master Limbat kan punya sibuk, lagi ada punya 5 atau 6 YouTube lah. 5 channel YouTube. Jadi luar biasa kesibukannya. Tapi suatu waktu semoga aja dah beliau bisa sempat kesini makan paku. Iya, betul. Insyaallah. Nah, sekarang nih sambil makan ya. nih. Yuk teman-teman, kita makan ya. Ini makanan. Bismillah. Waduh, lihat tuh. Lelenya. Wih. Luar biasa. Nah, ini lele semua nih. Kita makan teman-teman. Kalau makan lele tuh pakai tangan. Baru nikmat. Ajib kok. Nah, terus sama engkau mau nanya nih. Selain engkau nggak mau ngomongin dakwah sama musik deh, udah biasa. Engkau mau nanya, ini lagi pandemi gini. Apa sekarang kegiatan Ustadz kecuali dakwah di YouTube? Apa sekarang yang mesti sekarang lagi
kerjakan? Karena kan engkau tahu Dewa ini kan seorang seniman. Alhamdulillah. Jadi memang kebiasaan saya dari dulu emang di seni, terutama seni musik dan grup band di musik. Nah, dengan sekarang lebih banyak berdakwah, saya juga berpikir bagaimana musik yang saya buat juga bisa dipakai untuk dakwah. Jadi sekarang sedang ada project kok. Oh gitu ya? Namanya Kulhaya. Itu Grup musik. Grup musik? Religi. Oh iya ya? Dulunya kan kau tahu, Ustadz Dewa ini kan seorang gitaris di Geisha. Terus kan hijrah, jadi mualaf. Ya. Jadi setelah itu, sekarang itu mengabdikan dirinya ke musik, ke tetap di seni. Ya. Dengan bikin grup musik baru. Ya, grup musik religi. Grup musik religi. Kalau dari lagunya sih sama saja seperti saya bikin lagu-lagu dahulu. Konsepnya, genrenya juga. Jadi bisa didengar anak muda, segala kalangan. Tapi yang saya rubah hanya liriknya. Kalau dulu liriknya mungkin cinta-cintaan, soal pacaran, patah hati. Sekarang soal agama. Bagaimana ngajak saudara kita ingat kepada Allah, mau ibadah, jadi orang yang baik, bukan jadi orang yang suka nipu, apalagi masa kayak gini. Baru aja kemarin ketipu kok. Udah biasa itu. Oh jadi sekarang ini begitu. Terus kau juga dengar Dewa ini ada live ya di YouTube ya? Ya. Apa tuh? Acara apa tuh? Itu Melodi 133. Nama YouTube-nya? Studio 133. Jadi kita nama acaranya Melodi 133. Ya, jadi harapannya teman-teman yang punya lagu, punya single, punya grup band, baik itu penyanyi atau kebiasaan apapun atau bahkan UMKM, kita kan juga membantu secara bisnis. Jadi wadah ya? Bisa jadi wadah untuk mempromosikan, untuk memperkenalkan yang sedang dia kerjakan. Baik itu lagu, baik itu grup band, baik itu musik, baik itu usaha. Kita bantu kasih wadah ini untuk bisa promosi kok. Karena kan betul. Yang sulit itu promosi kok. Jadi kok juga mau bikin produk sehebat apapun, secanggih apapun, tapi kalau nggak ada promosi ya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Makanya jadi wadah buat promosi kok. Nah inilah salah satu Ustadz Dewa ini nyata. Dia berdakwah, suruh orang berbuat baik, suruh orang bertindak baik untuk membantu. Nah sekarang dia sendiri membuat satu acara di YouTube namanya di Wadah Melodi 133 di Studio 133 untuk membantu orang yang punya lagu, punya talent gitu ya. Ya betul kok. Teman-teman bisa tuh nonton tuh. Engkau catat tuh. Melodi 133, Studio 133. Dan nanti ke depannya nggak aja musik kok. Oh, ke depannya nggak ada musik? Seni apapun. Termasuk juga seni peran. Kita akan bikin web series. Pokoknya segala seni lah ya, untuk seniman ya. Ya, betul. Luar biasa. Karena kan di masa kayak gini kita udah kehilangan panggung kok. Iya, sejak pandemi ini kan udah 2 tahun nih. Banyak seniman-seniman yang akhirnya nggak ada panggung, mau kemana. Kasihan kok, gitarnya dijual. Oh gitu ya? Pianonya dijual. Alat-alat musiknya dijual. Udah banyak gitu. Betul. Nah, sekarang balik lagi nih ke Kulhaya. Kulhaya itu grup musik ya? Nah, kan kalau grup musik ada bukan satu orang dong, ada banyak. Siapa aja tuh? Kita berenam. 6 orang? Ya. Jadi ada di drum itu Bang Erli Tonga, itu mantan drummernya Ada Band. Ada Band. Ya. Dan dia tahu juga, dan kok Ada Band. Dan dia juga seorang produser. Karena dulu Ungu, Elo itu termasuk besutannya beliau juga. Sampai bisa sukses di Belantika Musik Indonesia. Kemudian juga di gitar ada Bang Edi Kemput, seorang legend. Legend tuh. Kita doakan Bang Edi sehat terus,
Kalau ingat Edi Kempot, ingat dia punya jenggot khusus. Orang lain nggak punya jenggot seperti dia. Kalau dulu gondrong kok. Semua anak metal gondrong, anak rock, metal. Pasti gondrong. Bang Edi juga dulu gondrong. Karena sekarang udah religi, jadi udah beda ya. Ya. Terus juga ada Bang Anwar. Anwar jadi apa? Bass. Bass. Gitar bass. Ya, bassnya Power Slave. Bass Power. Oh, dia dari grup Power Slave. Jadi di grup ini ada yang mantan band, mantan Geisha, mantan Grass Rock. Juga ada Power Slave. Oh, kalau Anwar Power Slave. Yang Grass Rock siapa? Edi Kempot. Edi Kempot. Jadi dari 4 grup musik bersatu kolaborasi, jadi bikin satu grup musik yang namanya Kul Haya. Karena kita satu misi, satu pandangan. Ini mau dibawa kemana nih musik kita? Ya udah kita bawa ke religi. Dan kenapa namanya Kul Haya? Kul Haya itu bahasa Arab kok. Oh, bahasa Arab ya, Kul Haya. Kul itu artinya mengatakan atau menyampaikan. Haya itu artinya hidup. Oh, menyampaikan hidup. Iya. Jadi bisa diartikan Kul Haya ini adalah menyampaikan tentang kehidupan, nasihat tentang kehidupan, dan berusaha untuk memberikan nasihat kepada mereka yang masih hidup. Karena udah mati nggak bisa. Kalau udah mati gimana dia mau nonton YouTube, ya nggak? Betul kok. Nah, bagus bener tuh. Jadi grupnya ini pemain musiknya bener-bener udah terakui hebatnya. Sekarang kau tanya lagi, kalau ada musik itu pasti ada yang nyanyi dong. Nah, yang nyanyinya perempuan apa laki tuh? Perempuan. Perempuan ada 2 orang. Yang pertama Wita seorang vokalis yang lebih modern karena paling muda di antara kita semua. Wita ya? Iya, masih di bawah 30 tahun. Ada juga Novi Aila. Novi Aila juga lebih sering dikenal sebagai Novi KDI. Karena memang Novi dikenal dari ajang KDI itu. Dia pernah ikut KDI. Luar biasa. Nah, sekarang kau tanya lagi nih, wakilin teman-teman. Udah ada nggak sih karyanya? Alhamdulillah, kita baru merampungkan mini album. Kalau album itu kan 10 lagu. 10 lagu, ya betul. Kalau mini album kita berkisar antara 5 sampai 6. Kita bikin 6 lagu. Insya Allah Januari launching. Bahkan besok saya masih harus berangkat ke Balikpapan dan Samarinda. Oh, besok? Iya, besok ini. Besok ini? Wah, makanya tadi udah siap-siap. Udah bawa itu kopel. Acara apa ke Kalimantan Utara itu? Kalimantan Timur itu ya? Ya. Sebenarnya itu acara dakwah. Tapi teman-teman di sana juga kepingin tahu. Kul Haya ini kayak apa sih lagunya? Iya. Karena kita belum keluarin. Kita belum launching. Insya Allah di Januari kita akan launching. Jadi teman-teman bisa lihat nanti sudah disebarluaskan dari media online, media TV, kemudian juga platform-platform musik seperti Langit Musik atau Spotify, iRing, iTunes. Nanti teman-teman bisa dengar ada semua Kul Haya di sana. Insya Allah. Jadi bukannya single ya, 6 lagu. Jadi mini album ya. Tinggal mini album. Wah, luar biasa tuh. Nah, sekarang gua nanya lagi nih. Lagu-lagu yang dikeluarin, kira-kira judulnya apa aja tuh? Jadi, untuk single yang pertama, jagoan kita, itu namanya, judulnya Samudra Cinta. Oh, yang launching pertama? Ya, Samudra Cinta. Nah, nanti yang kedua, ada lagu kami yang judulnya Doa. Ada Doa. Kemudian ada Mari Bertasbih. Kemudian Tak Ada Yang Tak Bisa. Tak ada yang tak bisa. Ini buat teman-teman yang suka pesimis. Aduh, saya begini, pandemi begini. Nggak ada yang nggak bisa. Semua bisa. Kalau kita dekat sama Allah, semua bisa. Kepada Tuhan dan berbuat baik sama orang, nggak ada yang nggak bisa. Pasti bisa. Itu diwakilin di kata-kata sama lagu ini ya. Iya, betul. Jadi otomatis seperti dakwah melalui lagu. Betul, karena lebih mudah dicerna kok. Nah, terus selanjutnya ada judul apa lagi? Ada juga Kembali ke Jalanmu. Kembali ke Jalanmu. Iya, Kembali ke Jalanmu. Nah, itu ini buat orang yang tersesat nih. Iya, buat orang-orang yang mungkin selama ini terlalu sibuk dunia, lupa ibadah.
Jadi sudah saatnya kita kembali ke jalannya Allah, untuk ingat Allah, kembali ibadah. Paling tidak perbaiki sholat kita lah kok. Karena dari sholat itulah yang membuat kita takut berbuat jahat, takut bohong, takut menipu. Karena dari sholat itu juga Allah jaga kita. Setiap apa yang kita lakukan Allah jaga insya Allah. Luar biasa. Terus ada lagu judul apa lagi tuh? Yang terakhir, ini termasuk lagu yang fenomenal sih. Apa tuh? Judulnya Menikahlah. Nah itu kok mau tuh. Tapi istri pasti nggak ngasih. Hanya kemauan aja. Prakteknya nggak boleh. Nggak boleh. Ada istri yang ngelarang pasti. Semua dimulai dari niat. Niat dulu. Itu tentang apa tuh yang pernikahan itu maksudnya? Maksud diciptain lagu ini dakwahnya inti sarinya apa? Karena sebetulnya dalam Islam itu ibadah banyak kok. Ada sholat, ada puasa, ada zikir, macam-macam ibadah dalam Islam itu. Gitu. Cuman kadang-kadang orang lupa kalau menikah itu adalah ibadah. Oh menikah pun ibadah ya? Iya. Jadi gini kok. Kalau sholat kita paling berapa lama? Paling 5 menit. Iya. Kalau lama paling 10 menit. Betul. Kalau kita puasa kayak Ramadan, paling cuman sebulan. Tiap hari. Iya. Atau kita puasa sunnah Senin Kemis, itu bisa kita hitung semua. Tapi kalau menikah, itu batas waktunya sampai hembusan nafas terakhir kita udah. Sampai mati. Jadi setiap ibadah kita dalam menikah itu kita cari nafkah ya dinilai ibadah, memberi uang ke istri dapat nilai sedekah. Kemudian istri melayani suami itu mendapat keberkahan. Jadi setiap detiknya sampai kita mati itu ibadah kok. Oh gitu ya. Makanya menikah itu ibadah terindah, terenak, dan terlama. Kadang dilupakan. Kenapa? Anak muda kita takut menikah kok. Iya, zaman sekarang nih anak-anak takut. Sekarang kalau suruh minta rada muda, belum waktunya. Cari duit dulu. Karir dulu. Padahal kalau kita sudah menikah, Allah sudah siapkan rezeki kita. Oh gitu ya. Jadi percuma belum nikah, ngudak-ngudak karir, ngudak-ngudak rezeki. Ya kan? Ada yang bilang gini, Bang saya nggak mau nikah dulu karena saya belum mapan. Nah iya benar, sering banyak itu anak-anak muda sekarang. Kerjaan belum settle, tabungan belum ada, rumah sendiri belum punya, kendaraan nggak punya, banyak kali. Ya kalau nunggu semua itu sampai kapan? Kalau dapat. Iya. Bayangkan kok, anak zaman sekarang, walaupun sudah bekerja, sudah umur 30, belum menikah, dan belum punya apa-apa. Rumah masih ngontrak, kadang ngekos, kendaraan juga masih nyicil. Betul. Coba lihat orang tua kita. Lihat orang tua kita. Dulu nol, nggak punya apa-apa. Rata-rata orang tua kita punya lahan, punya tanah, punya rumah. Kenapa? Apa mereka lebih pintar sama anak sekarang? Enggak. Anak sekarang lebih cerdas kok. Ya, apalagi anak-anak kita. Itu lebih cerdas. Hebat. Bahasa Inggris jago. Komputer, teknologi semua sudah menguasai. Kenapa? Orang tua kita bisa punya rumah, sedangkan kita belum. Nah itu jawabannya apa tuh? Karena orang tua kita menikah. Udah menikah, jadi mapan ya? Iya, karena menikah itu datang rezeki dari Allah. Mau lagi nggak? Enggak, udah cukup. Tinggal satu. Biasa. Kita taruh di air lagi, hidup lagi nih. Udah pokoknya teman-teman pasti ngiler deh nih. Wah, nggak ada duanya deh. Apalagi makannya mau Ustaz Putu Masya Dewa. Allah, alhamdulillah. Luar biasa dah. Jadi menikah itu kok, justru menurunkan rezeki. Jadi kalau ada orang bilang, saya belum siap nikah, ya itu sangat keliru kok. Justru setelah menikah. Dengan menikah, rezeki itu dilimpahkan dari Allah. Iya benar juga sih. Jadi gini, kalau engkau juga bilang kan, rezeki lu nggak ada, lu nikah, kali aja rezeki dari istri. Betul. Atau rezeki istri nggak ada, rezeki dia nggak ada. Dengan menikah, dua rezeki itu dijadiin satu, jadi kuat. Betul. Dan memang, ya itu alasan saya kenapa bikin lagu Menikahlah. Karena kan zaman sekarang ini kan orang sibuk nyari rezeki ya. Betul, nyari duit. Kerja dari pagi, pulang pagi, lembur.
makannya jarang, lupa makan, jadi workaholic gitu, jadi betul, gila betul, bekerja. betul. Padahal orang yang cerdas, orang yang kaya, dia tuh bukan bekerja keras, tapi dia bekerja pintar. Oh gitu ya. Dan harta kita bukan hasil dari kita bekerja keras. Rezeki kita, kekayaan kita, harta kita itu berdasarkan ketawakalan kita kepada Allah. Iya. Kalau kita ingat ibadah, ingat Tuhan, Betul. otomatis kita insya Allah jadi orang yang lebih baik. Betul. Orang yang tidak menipu orang, tidak bohongin orang, tidak culasin orang. Dan disitulah keberkahan Allah turun kepada orang-orang baik. Memang pasti ada ujiannya kok. Iya, iya. Pasti. Entar difitnah lah, entar dikatain, diomongin segala macam. Masuk akal. Tapi itu Banyak ujian. yang terjadi itu, betul. Tapi itu ujian karena Allah sendiri selalu menyampaikan orang-orang yang mengaku beriman, orang-orang yang ngaku baik, dia udah ibadah bagus, tidak mungkin tidak keuji kata Allah. Pasti diuji sama Allah. Pasti ya. Ujian itu kebanyakan rezeki kok. Rezekinya seret, toko buka nggak jalan, macam-macam ujiannya. Tapi selama dia bertahan menjadi orang yang baik, jadi orang yang tawakal kepada Allah, lama-lama ujian itu akan berganti kepada kebahagiaan. Bener. Setiap selesai badai pasti ada pelangi kok. Habis hujan terbitlah terang. Jadi kalau teman-teman di rumah perhatikan, lihatlah kalau kepingin lihat langit yang cerah. Habis hujan nih. Habis hujan, hujan angin kalau Habis hujan angin. hujan angin, hujan badai Bersih itu tuh. langit cerah sekali. Kayak orang bersih. dicuci ya. Iya, jadi dibersihkan. Jadi itulah yang membuat orang bisa bahagia kalau dia menikah. Jadi sudah satu kapal, saling mengerti, satu nahkoda, ada imam, ada makmum. Kemudian dia menikah juga karena Allah, semuanya mengharapkan ridhonya Allah karena ini ibadah, Allah akan mudahkan itu. Makanya orang-orang ada tuh pepatah tuh, apa, life begin 40. Betul, betul. Mulai dari begin 40. 40 at 40. Dewa belum 40 nih kok. Tapi cobaan banyak banget gitu. Cobaan tuh bertubi-tubi. Tapi ya itulah karena kita sadar bahwa ujian itu adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Jadi kita bersyukur. Jadi kita balik mindset kita. Kalau misalnya mindset standar itu dapat ujian, kita sabar. Iya, Itu betul. standar. Tapi kalau sudah naik kelas, dapat ujian, itu alhamdulillah. Oh, gitu. Bersyukur, itu artinya Kita disayang. disayang sama Allah, betul. Contoh kayak Coach Engli. Coach Engli kan lulusan Amerika nih. Lulus kan kok? Pakai ujian nggak? Pakai dong. Kalau nggak ujian lulus nggak kok? Enggak. Enggak, karena ujian itulah yang membuat kita lulus. Jadi kalau kita sudah diuji sama Allah, kemudian kita sabar menjalaninya, tetap tawakal, bukan malah marah-marah. Ya Allah, kok saya dikasih ujian begini, terus jadi malas sholat, terus jadi malas ibadah, nggak peduli lagi sama Tuhan. Itu yang keliru. Berarti kita gagal dalam ujian kita. Masuk akal. Pada saat kita diuji, kita bersabar, kita tetap tawakal kepada Allah, nanti Allah ganti ujian itu jadi kebahagiaan. Make sense. Seperti menikah. Nah, itulah lagu-lagunya Kulhaya kok. Oh. Mudah-mudahan kalau misalnya saya ngomong di mimbar atau di masjid, ya orang denger, wah ini ceramah, diceramahin. Kadang-kadang nggak semua orang Mau, suka bener. diceramahin. Ntar ada orang bilang, lu ceramah doang bisa, lu belum tentu bisa jalanin. Betul. Mendingan kasih lagu ya. Kalau lewat musik, itu lebih kena. Jadi ibaratnya musik itu buat saya menasehati tanpa menghakimi. Iya betul. Contoh misalnya lagu tentang mari bertasbih kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini kan puji-pujian kepada Allah. Kalau lagu saya yang bertasbih itu dilafadzkan orang, misalnya orang suka nadanya bagus, subhanallah walhamdulillah, itu disebutkan terus, ya paling tidak hari itu dia sudah bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Nah pada saat kita memuji Allah, Allah datangkan cintanya buat kita gitu kok. Bener juga. Jadi musik itu, apalagi buat teman-teman yang generasi muda, anak muda sekarang, itu diceramahin kan nggak mau, nggak ngelawan. Galakan dia kok. Tapi kalau musik, dia denger dulu, musiknya enak ya, lagunya asik ya, lama-lama dia hafal. Hafal dia praktekin. Bener. Gitu kok kira-kira. Ya doain aja kok, soalnya Setuju. alhamdulillah di Januari kita launching.
Januari launching ya? Nanti kita kabari dan juga insya Allah nanti kita live nih YouTube nih untuk launching. Jadi channel-channel kita itu akan tayangin live untuk launchingnya Kulhaya. Dan Februari kita udah ada jadwal konser. Itu di Bali. Oh, udah di booking? Udah. Luar biasa. Sudah. Jadi saya udah gembar-gembor ini dari setahun yang lalu tentang Kulhaya ini. Nah, Februari kita konser di Bali dan luar biasanya insya Allah lagi-lagi kan manusia hanya punya rencana. Oh, Dan udah di Bali nih? Februari di kan Bali. Besok udah di Kalimantan Timur. Iya, di Samarinda, Balikpapan. Samarinda. Padahal belum launching. Belum konferensi pers ya. Iya. Mereka biasa lihat di IG dan saya sempat juga podcast di Bang Refli Harun. Oh, di Bang itu Refli udah Harun dari setahun lalu saya udah gembar-gembor tentang Kulhaya. Oh iya. Cuman waktu itu belum ada investornya aja kok. belum dijalankan. Iya, masih terhalang oleh dana, tapi alhamdulillah sekarang udah kita selesai, rampung sampai mastering. Kemudian nanti tinggal pencetakan fisik untuk kita bagi souvenir. Kemudian setelah launching sudah bisa dinikmati di platform-platform musik kayak Spotify, iRing, iTunes, Langit Musik. Kemudian juga di media-media sosial lainnya. Kemudian juga kita akan konser di Bali. Dan insya Allah bulan Maret kita sudah mulai Ramadan dan insya Allah Kulhaya juga ada undangan untuk keliling Eropa 9 negara. Kulhaya di bulan Maret? Iya, tadinya 7 kok, jadi 9. Wah, luar biasa. Bahkan London juga minta. Jadi dari mulai Moldova, Rumania, Itali, Prancis, London, Jerman, Bremen, Austria. Saya lupa sih saya. Ini hebatnya, teman-teman. Ya, kita doain aja. Kalau grup musik band Kulhaya ini membawakan lagu religi dan udah diundang sampai 9 negara di Eropa, kita doakan. Karena apa? Ini brand ambassador mengharumkan nama bangsa dan agama. Insya Allah. Supaya kita dukung. Supaya minimal negara kita juga dikenal. Siapa tuh yang Kulhaya? Grup band dari mana tuh? Indonesia. Iya kan? Siapa tuh penyanyinya? Oh, penyanyi juga dari Indonesia. Luar biasa. Siapa tahu dari benua Eropa, terus benua Australia, benua Amerika, dan kemana-mana. Insya Allah kok. Kita doain deh. Ya, amin. Ya. Karena ini menyangkut nama baik bangsa juga. Ya, kebanggaan kita juga ya. Jangan kita kok Indonesia nggak ada apa-apanya. Nih kita doain nih Ustadz Dewa jadi sekaligus juga duta ambasador kita nih. Kemarin memang di Eropa itu kebanyakan justru bukan tenaga kerja. Kebanyakan di Eropa ini pelajar. Jadi, atau orang bisnis ke sana ya. Generasi muda kok. Karena banyak negara Eropa ini mengeluarkan banyak beasiswa. Iya, betul. Termasuk untuk mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Jadi mereka menganggap berdakwah ceramah itu belum tentu anak muda mau hadir. Iya. Belum tentu mau hadir ke masjid. Oh, jadi di setiap negara itu di samping dakwah ceramah diiringi dengan musik. Iya, betul. Jadi mereka itu punya kesenangan, gua datang. Kalau cuma ceramah doang, nanti yang ceramah pasti nggak kiai, ustadz, habib yang udah tua sepuh. Betul. Ya kan nggak ada excitednya deh katanya. Dan insya Allah juga Kulhaya juga membawa misi teman-teman. Misi tentang selain dakwah, selain musik Islami juga membawa misi kesehatan. Luar biasa. Yaitu Kocengli ini. Untuk herbalnya. Jadi ini udah dibawa ke mereka. Betul. Diperkenalkan supaya memprotek. Iya, saat ini mereka lagi takut Omikron loh. Iya, betul. Sekarang lagi wabah banget di Italia, di Prancis, di Jerman lagi wabah, Inggris. Ya, moga-moga lah yang penting kita bisa bantu rakyat kita, rakyat Indonesia, warga negara Indonesia yang ada di sana dulu. Betul kok, insya Allah. Memperkuat daya tahan. Iya, kalau semuanya sehat kan COVID hilang sendiri sudah. Kalau dia kena pun
dia 2-3 hari sembuh. Sembuh. Ya seperti influenza biasa gitu. Ya, seperti Insya flu Allah. biasa, batuk biasa. Zaman kita kecil kan lari-larian, hujan-hujanan, pulang 2 hari masuk Sakit, angin, iya. panas, meriang, sembuh. Saya sembuh. Nggak Saya ada apa-apa. lagi bener. Iya. Ya, udah, gitu kok, insya Allah. bener. Teman-teman kita doain aja. Makasih ya kok nih lelenya Iya, enak banget Grup Kolhaya ini kebanggaan kita orang Indonesia yang udah bisa mewakilin kita di masa pandemi ini bahkan ke Eropa. Dan lagunya religi. Jadi bangga kita semua lah untuk ini. Kita doakan dia. Amin ya Allah. Sampai di sini dulu teman-teman. Ini kalau ada juga tulang semua tinggal habis total. Ya kan? Kita doakan untuk grup Kolhayanya dari Ustadz Dewa Putu Adi. Insya Allah kok, Ya. insya Allah kok, insya Allah. Ya udah teman-teman, sampai di sini. Dah.